step back now. Feel the beat in your soul. Kurang lebih 11 hari lagi laga antara Indonesia melawan Jepang dimulai. Namun sebelum itu ternyata banyak cerita terjadi. Cerita ditunjukkan oleh para pemain, entah yang dari timnas Indonesia maupun Jepang. Selain itu, pertandingan antara Indonesia melawan Jepang pastinya juga akan dimanfaatkan oleh Bahrain. Mereka akan melakukan cara apapun demi bisa menjauhi Indonesia di papan klasmen. Dan untuk itu, inilah cerita menjelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Jepang. Ya, bulan ini Indonesia akan menjalani ujian yang sangat berat karena harus melawan dua raksasa Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Dari dua lawan yang dihadapi tim Garuda, pasti semua tertuju kepada Jepang. Karena jujur saja, saat ini Jepang adalah tim terbaik di Asia. Statistik mereka di babak kualifikasi pun juga sangat luar biasa. Selain mencetak banyak gol, skuad asuhan Moriyasu itu juga belum pernah mengalami kekalahan sama sekali. Statistik yang mau tak mau coba dipecahkan oleh timnas Indonesia, meski untuk mewujudkannya sangatlah sulit. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this. Untungnya dalam pertandingan nanti Jepang kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh striker terbaiknya, yakni Ayase Ueda. Pemain berusia 26 tahun itu kabarnya mengalami cedera saat membela Feyenoord di Liga Belanda. Tapi meski tanpa Ueda, Jepang tetaplah menjadi tim yang berbahaya. Karena selain Ueda, ada pemain lain yang tak kalah hebatnya, seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Take Fusakubo, hingga Ritsu Doan. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Di pihak Indonesia, mereka juga akan mengalami krisis pemain, terutama di sektor lini tengah. Itu terjadi karena Ivan Yener tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning, sesuatu yang membuat Sinteyong harus memutar otaknya untuk mengatasi absennya Ivan Yener. Mungkin pelatih asal Korea tersebut akan kembali menduetkan Nathan dan Tom Haye, duet yang sebelumnya memang sering dipasangkan oleh Sinteyong di babak kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Verdong ditantang rekannya sendiri. Dari pertemuan yang akan berlangsung antara Indonesia melawan Jepang, yang paling menarik adalah pertemuan Verdong dengan Koki Ogawa. Saat ini dua pemain tersebut bermain untuk klub yang sama, yakni Nijmegen. Tapi di bulan ini, tepatnya tanggal 15 November, Verdong dan Ogawa harus membela negaranya masing-masing. Untuk pertemuan ini, Ogawa menantang Verdong apakah bisa menghentikan aksi-aksinya atau tidak. Sebuah tantangan yang sangat berat pastinya, karena kemarin Verdong menjadi saksi saat melihat Ogawa mencetak 2 gol ke gawang Groningen. Gol yang saat itu membuat Nijmegen meraih kemenangan. Never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Koki Ogawa bisa jadi solusi di balik absennya Ueda. Dengan gacornya Ogawa, pemain berusia 27 tahun itu diprediksi akan menjadi pengganti kuat dari Ayase Ueda. Soal statistiknya bersama klub jangan diragukan lagi, karena di musim ini Ogawa sudah mengemas 6 gol dari 11 pertandingan yang dijalani. Tentu sebuah warning bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Karena selain Ueda, Jepang masih memiliki striker lain yang tak kalah mematikan. Dan kebetulan striker tersebut adalah rekan satu tim dari Kelvin Verdong, bek dari timnas Indonesia. Sehingga kini menarik dinantikan apakah Ogawa diandalkan oleh Moriyasu atau tidak, atau malah mengandalkan pemain lain sebagai pengganti Ueda. Never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Bahrain siapkan siasat licik jelang versus Cina.
Sehari sebelumnya, Bahrain akan menjamu Cina di pertandingan lain di grup C, sebuah pertandingan yang bisa dimanfaatkan oleh Bahrain untuk meraih kemenangan. Apalagi mereka juga diuntungkan dengan menjadi tuan rumah. Bahrain pastinya juga yakin jika Indonesia akan mengalami kekalahan saat melawan Jepang. Maka dari itu, pertandingan melawan Cina menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperlebar jarak di papan klasmen. Berbagai cara siap dilakukan oleh Bahrain, termasuk cara curang sekalipun. Hal ini pernah mereka lakukan, yang pertama saat melawan Jepang dengan ulah fansnya, tapi sayang aksi itu malah membuat Bahrain dibantai oleh pasukan Moriyasu. Sementara yang kedua saat melawan Indonesia, ketika Bahrain dibantu oleh wasit agar terhindar dari kekalahan. Sehingga menarik dinantikan momen aneh apa yang terjadi dalam pertandingan Bahrain melawan Cina beberapa hari mendatang. Head-to-head Indonesia versus Jepang. Jika membahas head-to-head, semua pasti mengira jika Jepang akan terus meraih kemenangan atas Indonesia. Namun ternyata salah, karena faktanya Indonesia pernah beberapa kali mengalahkan Jepang. Tercatat dari 16 pertemuan, skuad Garuda mampu meraih 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Sayangnya kemenangan didapatkan oleh Indonesia itu terjadi 43 tahun yang lalu. Sementara untuk pertemuan terakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan dari Jepang dengan skor 3-1, dan momen tersebut terjadi di ajang Piala Asia awal tahun ini. Lebih lanjut, dengan head-to-head seperti itu, Sinteyong mengaku jika Jepang adalah tim yang sangat sulit dikalahkan. Apalagi jika melihat rekor Jepang tahun ini yang belum pernah mengalami kekalahan di babak kualifikasi Piala Asia. Tapi meski begitu, STY yakin akan memiliki cara untuk menghadapi tim seperti Jepang. Jepang memang sulit dikalahkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, kata Sinteyong pada salah satu media di Korea. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan akbar antara timnas Indonesia melawan Jepang di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.